Hai Tribuners, Kita balik lagi di acara Smart Game. Di sini kita menghadirkan narasumber yang pastinya anak muda, keren dan berprestasi yang siap memberikan kisah inspiratifnya kepada kita semua. Masih dengan aku Tika. dan aku Angel. Dan di studio kita hari ini telah kehadiran seorang narasumber. Dia merupakan fasilitator anak dan disabilitas. Langsung aja kita sambut Kak Uye. Hai Kak, apa kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah baik. Aktivitas apa nih Kak belakangan ini Kak? Kalau saat ini sih aktivitasnya masih di ranah anak disabilitas dan kemanusiaan juga. Saat ini sih fokusnya lagi merintis sebuah sekolah ya, lembaga pendidikan untuk anak dan disabilitas dengan konsep inklusi. Aktivitas lainnya itu masih sebagai juru bahasa isyarat di Kota Medan, sebagai pelatih renang juga, dan fokus di kebencanaan. Nah, terakhir kali aksi kebencanaan yang diikuti kemarin aksi di Saya Rempah. Saya apa yang kebanjiran itu ya Kak ya? Benar. Wah ini Cok banyak Banyak banget nih nih, aktivitas Kak. Kak Uye ya. Iya. Kayak 24 jam cukup nggak tuh Kak? Dicukupkan. Nah Kak, ini kan Kakak tadi mengatakan mendirikan sekolah inklusi ya Kak ya, Iya. khusus untuk anak kebutuhan khusus. Mungkin boleh ceritakan Kak pada Tribuners itu sekolahnya seperti apa tuh Kak? Ya, oke. Jadi sebenarnya bukan khusus anak berkebutuhan khusus, tapi kalau konsep inklusi itu sebagaimana dengan konsep Indonesia sejak tahun 2013 kan sudah ada K13 ya. Jadi K13 itu sebetulnya merujuk dan dekat dengan konsep inklusi yang artinya anak-anak sekolah yang kita fasilitasi bukan disabilitas aja. Jadi ada disabilitas, non-disabilitas, anak dengan berbagai suku, agama, rasnya kita jadikan dalam satu ruang kelas dan dengan konsep belajar yang sama di satu room gitu. Dengan metodenya tergantung dengan kondisi si anak gitu. Jadi kurikulum setiap anak ada yang berbeda, ada yang sama. Nah, seperti itu sih konsep inklusi yang kita bangun, dan saat ini alhamdulillah dari jenjang TK dan SD. Alhamdulillah. Dari yang TK TK dan sama SD SD. dibawahi oleh apa namanya Kak? Kalau komunitas sih awalnya berdiri dari tunggal ke komunitas. Wow. Sekarang kayaknya bakal ke yayasan, jatuhnya Iya. The Rumah Ceria Medan. Rumah Ceria Ceria Medan Medan. Tribuners yang mungkin udah akrab ya dengan sekolah dari Kak Uye ini. Wah, ini udah berapa anak nih Kak sampai saat ini Kak? Kalau yang reguler, karena kita ada beberapa program ya, jadi kalau yang reguler itu kita sudah ada 20 anak, Wow. alhamdulillah. Tapi kalau yang non reguler mungkin sudah ada sampai 100-an yang kita dampingi. Jadi 100 anak. 100 anak. Dan juga ada program penjahit cilik, ini lagi berjalan programnya. Jadi kita ajak anak-anak sekitar, dampingan kita sekitar Rumah Ceria Medan untuk belajar menjahit dari usia 8 tahun. Wow, ini usia 8 tahun udah pinter Menjahit. menyulap ya Kak ya. Menjahit mesin. Wah, menjahit mesin. Seriusan, Kak, menjahit Serius. mesin. Dan Wow. ini programnya lagi berjalan saat ini, dan targetnya kita sih harusnya 3 bulan, tapi ini kemarin mandet ya gara-gara Iya. COVID. PPKM ya Kak juga. PPKM, buka lagi, naik turun. Nah, hari ini baru mulai lagi startnya. Jadi usia 8 tahun udah bisa untuk berkreasi ya Kak ya. Iya, karena memang targetnya kita di Rumah Ceria Medan itu cuma 2 visinya ya. Jadi anak mandiri, anak empati. Nah gitu. Jadi salah satu program mandiri yang mau kita munculkan, selain dari mandiri secara perkembangan, kita juga mau support secara life skill. Nah salah satunya anak-anak diperkenalkan dengan latihan-latihan life skill. Nah nanti kan anak-anak bisa milih nih. Pada akhirnya akan bisa memilih dan melihat passionnya. Jadi kita membantu juga sebenarnya memetakan bakat anak. Dia tertarik nggak menjahit? Kalau kita buka kelas yang lain, dia tertarik nggak? Dia semua anak boleh ikut sesuai dengan yang mereka suka gitu. Dan ya targetnya jatuhnya jadi ke mandiri dan ke life skill. Nah, itu sih target jauhnya, jangka panjang. Keren nih Tribuners. Nah, kalau tadi tuh Kak, tadi kan baru mulai lagi nih ya Kak setelah sempat mandat ya. Iya. Ada berapa anak tadi yang udah mencoba menjahit tadi? Kalau hari ini siang ini nih baru mulai. Siang ini, Tapi anaknya masih sama yang kemarin, karena
kemarin tuh belum selesai, belum dituntaskan sampai akhir. Jadi masih sampai memotong bahan gitu. Tiba-tiba PPKM kan, kita close. Dan ini baru di start lagi. Ya mudah-mudahan beberapa sebulan atau 2 bulan lagi selesai level 1-nya gitu. Oh gitu. Dan Kak, ini kan Kakak berhubungan sama anak-anak. Bagaimana Kak bisa mengajak anak-anak itu untuk ayo bergabung di Rumah Ceria gitu? Apakah mereka langsung welcome nih ikutan atau ada struggle tersendiri nih Kak? Kalau Kak Uye sih awal anak-anak itu mau ikut, anak-anak itu kan peniru yang baik ya. Pencontoh yang sangat baik. Nah gitu. Jadi awal mula Kak Uye buka itu ya Kak Uye buka hanya untuk lingkungan sendiri dulu, di rumah dulu. Kemudian akhirnya satu anak ngajak yang lain. Mereka tertarik kan dengan kegiatan yang kita lakukan, bermain, mendongeng, menari, menjahit di sekolah gitu. Akhirnya satu-satu anak berdatangan gitu. Jadi cara perekrutannya juga memang nggak ada perekrutan secara khusus gitu, tapi secara Formal ya Kak ya? nggak ada secara formal. Jadi ya udah kita kasih role model aja, kita jadi role modelnya, teman-temannya juga ikut akhirnya jadi contoh yang lain. Kalau anak-anak suka tertarik pasti datang sendiri. Nah konsepnya Kak Uye gitu. Jadi kalau belajar Kak Uye nggak akan paksa anak gitu. Kalau kamu mau kamu datang, kamu butuh apa, kamu sukanya apa, ayo kita diskusi bareng-bareng, kita buat programnya bareng-bareng. Jadi program menjahit itu juga sebetulnya hasil dari diskusi sama anak-anak. Kalian suka apa sih, pengen apa gitu, kita buat program yuk. Jadi karena kan balik ya, tujuan kau itu kan anak-anak mandiri. Nah anak-anak mandiri itu kan harusnya sudah punya konsep menjadi seorang leader. Jadi cara melatih mereka menjadi leader, ya mereka yang mencari solusi untuk kebutuhan mereka sendiri. Nah itu program-program yang bermunculan semuanya itu memang hasil dari diskusi sama anak-anak gitu. Akhirnya ya sampai sekarang jadinya banyak gitu. Banyak yang berkumpul yang merasa deh dicintai anak-anak. Ini gimana anak-anak nggak mau ikut? Programnya asik apa aja nih Kak, program selain menjahit Kak? Kalau selain menjahit kita sempat juga sebelum COVID ya, kita ada Sanggar Pekan Ceria namanya. Jadi di Sanggar Pekan Ceria itu kita ajak anak-anak yang tertarik di balik lagi di life skill. Jadi ada yang games tradisional, ada games yang zaman now, karena kan digital ya. Zaman now ada games-games yang mereka bawa sendiri dari rumah, misalnya yang dari handphone. Nah kalau handphone kita lurusin lagi nih, gadget tuh kan gak jahat-jahat banget ya. Kalau sekarang kita larang anak bermain gadget nggak bisa juga, bener ya, karena sekarang zamannya anak udah zaman digital. Nah otomatis kita harus ngelurusin ini sebenarnya gadget nih bukan nggak negatif loh kalau difungsikan dengan baik. Nah, jadi dari gadget yang mereka punya, kita ajak mereka untuk latihan fotografi dari handphone. Nah, seperti itu. Kemudian ada program kelas menari, kelas musik dengan kita mendatangkan teman-teman yang memang punya kapasitas di situ. Kalau dia pemusik, dia akan datang melatih anak-anak latihan musik. Kalau dia basicnya, backgroundnya memang fotografi, kita minta untuk melatih fotografi. Jadi, dan semuanya alhamdulillah untuk Pekan Ceria itu semuanya bersifat volunteer. Nah gitu, jadi ya, Kak, ya? Iya benar. Nah kemudian ada anak-anak yang juga tertarik untuk mendongeng. Nah kita buka kelas mendongeng gitu. Sebelum COVID itu berjalan lancar gitu, cuman berhenti waktu COVID. Nanti insya Allah nih mudah-mudahan COVID selesai ya. Amin. Kita buka lagi program Pekan Ceria kita sampai sekarang. Nah kalau untuk di sekolahnya sendiri, program kita itu ada program terapi juga untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus gitu. Jadi ada membantu terapi EVT untuk yang gangguan pendengaran tapi pakai alat bantu dengar. Nah yang kedua kita ada bantu terapi perilaku. Nah itu sih untuk program unggul kita sih memang saat ini masih pendampingan ke ABK, program unggulnya di Rumah Ceria Medan gitu. Tadi itu ada ngomong-ngomong masalah disabilitas, terus ada apa tadi Kak? Dongeng, terus itu life skill. Iya. Ya benar-benar.
Nah, ngomong-ngomong masalah disabilitas tadi ya Kak, Kakak kan juga sebagai penerjemah bahasa isyarat disabilitas gitu ya. Kita mau ulik-ulik tentang itu nih Kak. Awal mula ceritanya itu gimana tuh Kak? Nyasar. Nyasar. Oke, itu gimana tuh Kak? Gini, karena aku kan fasilitator ya, otomatis seorang fasilitator itu kan tugasnya memfasilitasi kebutuhan anak. Ini anak sebenarnya butuhnya apa? Nah, waktu itu aku punya sahabat ya, sahabat aku tuh datang ke sekolah dan membawa anaknya dengan case gangguan pendengaran. Nah, aku kan nggak punya basic nih, kan aku nggak punya basic di bagian tuli gitu, karena biasanya aku terlatih selama ini edukasinya itu untuk anak dengan gangguan mental, autisme, dan yang lain-lain. Tapi kalau yang tuli itu aku baru perdana di tahun 2017 atau 2018 sih, aku lupa di tahun itu. Nah, karena aku bingung nih gimana cara mengajar si anak, karena aku nggak punya basic. Nah, aku ngerasa kan kalau kita mau ngajar, kita harus tahu nih anak case-nya apa, solusi terbaik dan metode terbaik apa sih untuk dia gitu. Sampai akhirnya aku nyari-nyari informasi. Dua sih, aku tanya ke SLB, metode di SLB seperti apa. Yang kedua aku tanya ke organisasi tuli di Medan, itu ada Gerkatin namanya. Akhirnya aku ketemu tuh sama teman-teman tuli. Nah, pertemuan pertama aku diajarin tuh sama mereka abjad dan yang lain-lain. Nah, usut punya usut ternyata juru bahasa isyarat di Medan tuh belum pernah ada. Nah, jadi teman-teman tuli waktu itu minta, boleh nggak Mbak Uye, mau nggak kalau kami ajari bahasa isyarat dan membantu kami untuk jadi juru bahasa isyarat untuk dasar aja gitu. Ya sempat bingung sih, apa bisa nggak ya, karena kan itu dua bahasa yang sangat berbeda kan. Cuman aku habis mikir dan teman tuli juga terus minta akhirnya ya udah aku bantu. Nah, dari situ sih awal mulanya aku bantu menerjemah ya. Waktu itu masih salah-salah banget, aku baru sadar sekarang ngelihat hasil penerjemahanku yang dulu kacau banget. Gitu kan. Ya teruslah berproses. Dari tahun 2018 aku ikut pertemuan relawan juru bahasa isyarat nasional di Denpasar waktu itu. Kemudian belajar lagi, ketemu lagi dengan berbagai macam tuli di beberapa daerah kan, karena di bagian kebencanaan kan aku juga berangkat ya, di Palu, Lombok aku juga berangkat. Di sana aku sempatkan untuk ketemu teman-teman tuli. Jadi aku terus di-upgrade, terus dilatih. Dan akhirnya di tahun 2019 atau 2020 aku bergabung di agensi PLJ, namanya Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat di Indonesia gitu. Sampai sekarang itu deh sejarahnya aku akhirnya bergabung menjadi juru bahasa isyarat. Jadi berawal dari nyasar. Berapa lama tuh Kak hingga akhirnya Kakak bisa mahir gitu Kak? Dari memang betul-betul sama sekali nggak ada basic ya Kak ya? Benar nggak ada basic dan nggak pernah punya niat dan cita-cita jadi juru bahasa isyarat. Nggak terpikirkan Nggak lah ya Kak. terpikirkan. Karena niatnya kan memang aku itu belajar bahasa isyarat biar aku bisa ngajar si anak ini, biar bisa berkomunikasi gitu. Nah, tapi akhirnya bisa jadi juru bahasa isyarat butuh proses panjang sih. Aku tuh betul-betul sampai paham dengan grammarnya teman-teman tuli bahasa isyarat itu setelah 2-3 tahun belajar. Jadi 2018 aku tuh sebenarnya baru memahami grammarnya itu di tahun 2020-an. Tahun lalu berarti. Jadi baru, karena memang kayak dikarbet banget gitu. Karena di Medan kan nggak ada. Jadi waktu itu semenjak organisasi tuli berdiri di Medan tahun 90-an kalau nggak salah, memang belum pernah ada juru bahasa isyarat. Jadi KUY pada waktu itu menjadi satu-satunya juru bahasa isyarat di Sumatera Utara. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ada 3 orang di Sumatera. Menambah kenamit KUY ini juga ya Kak ya. Dan Kak berbicara tadi Kakak bilang bahwa sebelumnya itu nggak ada Kak, dan ini kan sekarang udah mahir. Sebenarnya apa yang Kakak rasakan ketika berkomunikasi dengan mereka menggunakan bahasa isyarat itu Kak? Apa yang Kakak dapat pelajaran hidupnya gitu? Pelajaran hidup yang paling Kak Uye dapat itu adalah menghargai ya gitu. Jadi Kak Uye itu apresiasi banget. Selama ini kan kita suka salah paham nih. Kita selalu aku yang dulu menganggap teman-teman tuli itu adalah orang yang tidak mengerti apa yang aku sampaikan gitu. Padahal sebetulnya aku yang tidak mengerti apa yang mereka sampaikan gitu. Jadi begitu berkomunikasi sama teman-teman tuli dengan bahasa isyarat,
akhirnya kan semakin lama aku semakin paham. Oh ternyata masalahnya bukan mereka nggak mengerti gitu, bukannya aku yang tidak mengerti, tapi karena kita tidak menggunakan bahasa yang benar. Sama kayak aku ketemu orang dengan bahasa Inggris, aku pakai bahasa Indonesia, nggak nyambung dong kita gitu. Tapi ketika aku belajar bahasa Inggris, otomatis kita udah nggak ada hambatan lagi kan. Nah itu sama juga kejadiannya dengan teman-teman tuli. Dan aku merasa bersyukur banget menjadi salah satu orang yang bisa berkomunikasi baik dengan mereka kayak gitu sampai sekarang. Jadi aku apresiasi banget, aku jadi menghargai banget keberadaan mereka saat ini. Jadi kelemahannya mereka ternyata bukan karena mereka tidak mengerti, tidak mau belajar dan dianggap tidak pintar, bukan. Justru mereka hanya punya budaya yang berbeda. Kita budaya dengar, punya budaya verbal berbicara karena kita mendengar. Mereka punya budaya tuli dengan bahasa-bahasa isyarat. Kalau dua-dua itu dipakai, kita sama-sama tahu nggak akan ada hambatan berkomunikasi dengan mereka. Itu sih yang paling aku dapetin sampai sekarang. Saling menghargai Pak Angel ya, karena ketemu sama komunikasi yang sama ya Kak, yang akhirnya bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat ini. Dan juga Kak kalau tidak salah ini bahasa isyarat ini mulai berkembang juga ya Kak. Aku lihat aku suka lihat Instagramnya Bang Surya Said, tapi itu juga udah mulai ramah lah nih untuk masyarakat Indonesia. Iya, benar banget. Alhamdulillah sekarang udah mulai berkembang, orang udah mulai banyak melirik dan tertarik belajar. Dan itu yang memang jadi salah satu cita-citanya kita. Karena 10 juru bahasa isyarat itu nggak cukup di dalam satu kota. Kita butuh banyak orang yang paham bahasa isyarat biar bisa inklusi gitu. Dan ini di Sumatera Utara 3 ya Kak ya? Saat ini alhamdulillah sudah ada 3. Dan mungkin Tribuners yang ada di Sumatera Utara juga bisa termotivasi ya bagaimana melihat Kak Uye ini bisa berkomunikasi nih dengan teman-teman berkebutuhan khusus. Nah Kak Tika, aku penasaran nih Kak. Aku pengen menebak-nebak dengan Kak Uye dan kita berdua yang jawab gitu ya, kayak challenge di antara kita bertiga gitu. Oke, boleh. Berarti nih, Kak. gimana nih sistemnya? Gimana nih Kak Uye? Oke, gini. Tadi kan masalahnya kita selalu nganggap teman tuli nggak ngerti kita kan. Nah, coba sekarang aku seakan-akan tuh aku adalah seorang tuli. Nah, teman-teman silakan tebak ya. Mudah-mudahan tahu ya, karena ini gampang, karena bahasa isyarat tuh sebetulnya sangat alami. Jadi mudah dipahami insya Allah. Contoh ya, ini aku boleh buka ya karena ekspresi harus jelas. Oh iya, boleh, benar-benar. Oke, contohnya. Aku mau minum. Nah itu, gampang kan? Gampang. Jadi masalah utamanya itu bisa diselesaikan dengan sangat mudah kalau pakai bahasa isyarat. Jadi kalau kamu tahu, Kak Uye tahu, nyambung kan ya? Benar. Itu dia. Dan sangat jelas tadi ya Kak ya, dan kita langsung ngerti gitu. Apalagi kalau misalnya udah kesehari-hari Kakak terjun langsung berbicara isyarat sama teman-teman juga pasti lancar juga ya Kak. Iya, lancar dan udah sampai berdebat-debat, jadi udah nggak ada. Kalau tadi tuh basic banget ya Kak ya? Basic banget. Dan kalau sama teman-teman tuli, ya mungkin kalau kita jumpa biasa suka iya dulu ya sebelum paham. Kalau sekarang ya kita udah kayak ngobrol gini, kayak udah nggak ada hambatan gitu. Jadi ngobrolnya udah ngobrol santai, udah ya sampai orang kadang kalau kita lagi nongkrong orang-orang pikir saya juga tuli gitu karena udah kayak nggak ada perbedaan, dan itu yang memang jadi harapannya saya gitu. Ketika orang ngelihat kita sama, artinya kan nggak ada diskriminasi lagi. Benar. Wah, nih Kak Uye nih luar biasa ya, bisa memahami dan juga mengajari sama teman-teman berkomunikasi. Dan kita juga penasaran nih Kak Uye. Ini kan Kak Uye buka sekolah dan juga menjadi fasilitator. Ini Kak Uye suka anak-anak, kapan nih mulai kecimpung aku ingin terjun nih dalam dunia anak-anak. Jadi Kak, basicnya apa nih Kak? Oke. Sebetulnya background aku tuh dari pendidikan agama Islam. Belum selesai juga. Wow, ini luar biasa nih ya. Tapi bisa balance. Bener, tapi karena memang cita-cita kuliah dulu pingin belajar, bukan pingin dapat ijazah aja, pingin menyelesaikan, dan aku selesaikan sampai 8 semester gitu. Cuman aku tunda di skripsi. Jangan dicontoh, juga ya. Jangan dicontoh. Nah,
Kalau awal mula KUY itu kenapa akhirnya dekat dengan anak-anak, justru berawal dari KUY itu nggak suka dengan anak-anak. Oke, berawal dari nggak suka Nggak suka sama anak-anak, anak. sekarang Jadi, seharian sama iya. anak-anak itu gimana? Jadi kan KUY juga dulu pernah punya sejarah psikologis ya, dibilang inner child inner child-nya yang nggak sembuh gitu kan ya, kayak kita anak broken home, luka yang nggak disembuhkan kan terbawa sampai dewasa, dan dampak psikologis ke kepribadian tuh KUY memang cenderung lebih temperamen. Jadi dulu kalau lihat anak itu suka cemburu masih kecil, nggak suka karena kita nggak dapat apa yang mereka dapat kasih sayang, kita tidak gitu kan, nggak suka, dan itu mungkin menumpuk sampai akhirnya KUY itu betul-betul nggak suka sama yang namanya anak-anak. Bahkan dulu umur masih muda tuh KUY masih sering pukul anak-anak gitu, masih dengan kekerasan misalnya cubit, pukul gitu. Nah sampai akhirnya KUY itu merasa kok hidup aku begini, kok aku jahat banget gitu sama anak-anak. Walaupun beberapa orang berpikir ya itu normal lah orang akan memukul, tapi bagi aku enggak, itu enggak normal. Nggak akan ada sesuatu kejahatan yang bisa dianggap normal gitu ya, apalagi udah bersifat kekerasan gitu. Nah aku mulai belajar tuh 2008 tamat sekolah SMA, aku langsung rezeki mungkin ya, aku langsung ikut diklat PAUD, pendidikan dan latihan pendidikan anak usia dini, dan langsung mengajar di salah satu PAUD di Medan. Dari situ tuh aku mulai belajar memaafkan diri sendiri, mulai belajar menerima anak-anak. Sampai akhirnya semakin kita banyak mengenal anak-anak, kita kan semakin banyak memahami kan kepribadian anak dengan case-case-nya. Kemudian aku beberapa kali pindah tempat mengajar juga, yang akhirnya menjerumuskan aku ke dunia disabilitas. Waktu itu dari sekolah alam Medan Raya, waktu itu pertama sekali aku kenal dunia ABK. Nah dari situ tuh mulai berproses sampai akhirnya aku tuh ngerasa iya ini dunianya aku gitu, jadi sekarang aku udah betul-betul maafin ya, mungkin walaupun nggak 100% tapi aku udah memaafkan diri aku sendiri, aku udah maafkan anak-anak, dan akhirnya aku ngerasa anak-anak ini kok sayang banget sama aku gitu ya, anak-anak ini kok menunjukkan sayang itu sama aku, apa yang selama ini aku nggak dapet, justru aku dapet dari anak-anak gitu. Nah itu sih awal mulanya buat aku, wah iya aku ini beneran udah jatuh cinta sama anak-anak. Walaupun aku tetap punya sisi temperamen, tapi anak-anak yang justru selalu jadi obatnya gitu. Sekesal apapun aku kalau udah ngeliat anak-anak, ngeliat wajah polosnya tuh rasanya langsung seru tuh. Walaupun tetap ada 1-2 yang tersisa ya ke keluarga sendiri, misalnya marah, merempet, gitu kan. Tapi aku ngerasa mereka adalah obat, dan aku mau bilang bahwa aku tuh betul-betul cinta sama anak-anak sekarang. Wah ini benci jadi cinta nih. Obatnya itu mereka juga ya. Bener. Kalau kita nggak suka sesuatu kan dibilang jangan berlebihan ya. Iya, nanti kebalikannya ya Kak ya. Malah jadi jatuh cinta gitu. Jadi ya itu sih awal mulanya kenapa aku akhirnya memilih ke dunia anak-anak. Dan juga ini Kak ngajarnya ke TK sampai SD ya Kak ya? Iya, TK sampai SD, tapi sebenarnya aku tuh masuk sebagai supervisi aja, karena kan aku kepala sekolah gitu. Tapi udah ada guru juga, udah ada guru di masing-masing kelas. Jadi aku masuknya nggak setiap hari sih. Apa ada kemungkinan nanti bakal SMP, SMA ke depannya Kak? Belum tahu, mudah-mudahan, karena aku sih berharap justru anak-anak yang SD dari tempat kami SMP itu keluar. Oke. Aku malah berharap mereka itu bisa diterima di sekolah umum, yang notabene sekolah umum juga punya konsep sama dengan kami gitu, yang menerima anak dengan berkebutuhan khusus, bukan sekedar menerima tapi difasilitasi kebutuhannya, dikasih aksesnya. Misalnya aja nih tuli. Kalau anak-anak tuli kita lulus dari SD masuk ke SMP. Nah sebenarnya kalau konsepnya inklusi, sekolah umum akan sudah mampu menerima. Nah tapi masalahnya kan kapasitas setiap sekolah berbeda-beda. Ya mudah-mudahan nanti 6 tahun lagi nih, karena anak-anak kan jenjangnya masih sampai kelas 3 SD nih gitu. Mudah-mudahan 4-5 tahun lagi semua sekolah di Kota Medan khususnya udah inklusi. Wow.
Dan ini Kak, untuk sekolah ceria ini apa dia namanya Kak? Sekolah inklusi rumah ceria. Sekolah inklusi rumah ceria ini sudah berapa tahun jadi total sampai saat ini Kak? Sebelum formal kita dari 2015 ya, 2015 sampai 2017, 2018 kita buka formal. Dari 2015 akhirnya mulai tercetus ya Kak? Iya. Kak ingat nggak sih Kak, selama dari tahun 2015 itu momen apa nih Kak yang membuat Kakak paling berkesan dari anak-anak ini Kak? Kalau yang berkesan itu banyak sih, aku sampai lupa. Hal baik-baik aku memang cepat lupa. Tapi yang paling aku nggak bisa lupa itu sampai sekarang, waktu kita ada case anak kita ya mendapatkan pelecehan seksual sampai beliau hamil, itu kita bisa mendampingi dia sampai tuntas. Waktu itu aku sama sekali nggak ada duit, dan itu anak harus dioperasi karena dia sesar kan, dan kita harus mengeluarkan dana waktu itu hampir 8 jutaan. Nah tapi alhamdulillah aku langsung share ya dengan tetap menjaga perlindungan anak, waktu itu langsung tersupport, malam itu clear semuanya. Nah itu sih yang paling berkesan sama aku sampai sekarang, dan itu juga yang buat aku sampai sekarang tuh percaya diri untuk melangkah ke depan gitu. Walaupun banyak hal lainnya yang buat aku terkesan, apalagi dengan anak-anak yang manis-manis, imut-imut yang suka kasih bunga gitu, tiba-tiba ngasih bunga manis-manis lah gitu, menumbuhkan cintaku lagi bersemi-semi. Tapi yang paling berkesan dan buat aku terus up sampai sekarang, kejadian itu aku nggak lupa sampai sekarang. Wah, ini membuktikan juga bahwa Kota Medan tuh nggak kekurangan orang baik juga ya Kak ya, pasti saling tolong menolong. Iya, Medan kan ciri khasnya memang kerjasama ya, kolaborasi ya Tribuners. Nah Kak Tika, ini perbincangan kita menarik sekali nih Kak, dari awal tadi sampai kita tadi bahas terakhir mengenai yang pengalaman berharga paling berkesan tadi ya. Kak Uye, aku mau nanya nih, kedepannya target Kak Uye apalagi nih? Oke, banyak target sebetulnya ya, salah satunya menikah kali ya. Waduh, itu cuma target semua orang ya Kak ya. Oke, kalau untuk targetnya Kak Uye punya mimpi 3-5 tahun lagi. Mimpi Kak Uye itu kita udah punya lahan sendiri, punya gedung sendiri untuk sekolah kita. Itu target jangka panjangnya Kak Uye. Mudah-mudahan bisa tercapai. Wah, ini berarti kan sampai saat ini belum di bangunan sendiri Kak? Belum, masih. Nah, alhamdulillah ada yang ngasih pinjem tanah sampai sekarang kita dikasih lahan gitu. Jadi nggak bisa juga dibangun dengan permanen karena lahannya orang lain belum ada izin gitu. Mudah-mudahan kedepannya bisa ada lahan sendiri, kemudian bisa dibangun gitu. Kalau impian jangka pendeknya, Kak Uye juga punya target kita semua diprofesionalkan ya secara background. Jadi kayak kuliahnya, kayak ilmunya, kompetensinya, doain ya, karena ini sebenarnya paling berat di sini. Yang paling berat tuh kompetensinya kita. Kompetensinya agar bisa setara juga ya Kak? Iya, total ada berapa Kak kita saat ini pengajar Kak? Kalau pengajar saat ini kita ada 5, ada 5 sama saya. Ada 5 sama kakak. Nih semoga nanti teman-teman Tribuners yang tertarik untuk bisa mengajar langsung ngajak ke Kak Uye ya. Oke Tribuners, itu dia tadi bincang-bincang kita bersama Kak Uye membahas mengenai pendidikan seorang fasilitator kebutuhan khusus dan juga anak ya Kak ya. Semoga juga bisa menginspirasi kita semua dan bakal timbul Kak Uye baru ke depannya nanti. Amin. Oke, Tribuners, kita pamit undur diri. Saya Tika, Saya Angel, dan kita pastinya akan kembali hadir setiap hari Minggu jam 5 sore di YouTube Tribun Medan dan Facebook Tribun Medan. Kita pamit undur diri. Sampai jumpa.